Assalamualaikum. Di samping sebelah. Enak downloadin. Sejuta didinya. Sejuta. Nah, ini teman-teman tim dari Onyx sudah pada kumpul. Terus sehat, Bro? Alhamdulillah. Taufik. Ini datang kapan ini? Kemarin. Cindy, halo. Ion mana? Ion nggak ikut? Belum. Oh, lagi meeting. Ikut duduk. Taruh di sini biar nggak sampai dipegangin. Taruh di sini kayak tadi turunin. Pingpong Solo Raya. TikToker Solo Raya. Taruh sini aja nih. Kamu duduk situ. Saya ganggu nggak nih, Kang? Enggak ya. Nah, ini sudah tentunya teman-teman pasti kenal ya, Kang Anton Suseno. Dan ini ngomong-ngomong datang hari ini apa udah dari kemarin? Datang dari kemarin, naik kereta. Naik kereta, luar biasa guys, naik kereta guys. Sampai sore dari Jakarta. Jakarta perjalanan 6 jam. Perjalanan 6 jam. Perjalanan 6 jam. Ini tim yang diturunkan pure semua Onyx, nggak ada yang ngambil dari luar atau ngebon pemain yang nggak ada, murni Onyx semua. Ceweknya ini berdua. Cowoknya 4. Cowoknya 4. Keren-keren guys, cowoknya tangguh-tangguh nih. Aku tak sepilin nih ya. Ini yang paling ganteng, ada Gusti, ada Onyx. Ya ganteng-ganteng semua berarti ya? Itu Jahru, itu Taufik, Amira, sama Cindy. Nah, ini Kang Ionnya kapan datang katanya? Ion udah datang, sedang technical meeting. Oh, udah datang katanya teman-teman, sedang technical meeting. Technical meeting di Hotel North Inn kalau nggak salah, dekat dari sini. Hotel North Inn. Sebelah. Pesertanya kalau nggak salah 24 klub. 24 klub yang tanding. Kategorinya tuh nanti tuh pertama main tuh kan apa dulu, single dulu apa langsung mix double atau Single putri, single putri, single putra, double putri, double putra, mix double. Oh, keren guys. Udah dapat ininya jadwal tandingnya. Kira-kira besok Onyx lawan siapa nih? Belum. Belum. Kalau tidak salah Onyx dapat sidit karena dapat sidit. Karena kemarin Onyx sidit di sini. Ya, sidit 3 kalau nggak salah. Sidit 3. Sidit satunya siapa kan? Juara kemarin kan Korea. Oh iya, benar Korea. Oh yang waktu di Bandung itu Korea. Ya, Korea. Kalau kita di semifinal kalah kan sama Thailand gitu. Jadi kita masuk sidit. Jadi tim dia setiap UA itu tim Onyx adalah satu-satunya dari Indonesia perwakilannya. Adalah tim Onyx. Sekarang di sini belum kita lihat hasilnya. Makanya kita sambil nunggu di sini sambil santai. Jadi belum ini ya, belum keluar ininya ya. Jadwalnya belum keluar. Paling telat nanti malam lah. Ya ini ada yang makan itu makanan ringan seperti ada yang kacang, ada yang bakso, ada yang minum saja jus alpukat. Ini kok belum nggak makan? aman karena tadi kesini kan kita udah makan dulu, dan kalau ditawarin pun saya nggak akan kemakan, udah nggak ada selah buat ngisi. Kenapa? Kita datang ke sini tempatnya enak, kemudian ada tulisan Solo. Dapur Solo namanya. Oh ini kita ada di Dapur Solo ya? Iya, kalau Dapur Solo. Bandung atau Dapur Sunda kita ke tempat Solo pasti karena mumpung ada di Solo. Kang ini ngomong-ngomong, kalau boleh tahu kira-kira lawan terberat untuk Onyx sendiri ini dari negara mana nih? Korea kah, Cina kah? Perkiraan gitu loh. Iya, kan tentunya Akang kan pasti tahu ya, Kang Anton ya teman-teman ya, kira-kira lawan terberat nih buat tim Onyx nih dari mana? Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwasanya Onyx bisa menang juga gitu loh. Kira-kira siapa sih? Berat itu bukan berarti kita kalah. Iya betul, bukan ya teman-teman ya. Berat itu memang punya mereka memiliki skill. Korea itu dalam sejarah tenis meja adalah produksi atlet-atlet handal. Negara Korea, negara China, negara Hong Kong, kalau Thailand sama kita
Ya seimbang lah. Kalau sekarang kita belum tahu, justru dengan datangnya Thailand ini kita pengen tahu kekuatan mereka sejauh mana. Kalau yang sebelumnya kan mereka lebih kuat karena mereka menang dari kita. Mereka ranking. Berarti ini formasinya baru-baru juga atlet-atletnya ya? Bukan yang kemarin, kayak misalkan dari Thailand kan Kalau mungkin, tidak salah, atau masih tetap yang itu? Tim pelatnasnya SEA Games Yang Kalau tidak- sekarang yang dari Thailand ini? Thailand kalau tidak salah. Justru sekalian kita mau uji coba dengan tim Thailand. Ya dengan adanya negara-negara di luar Indonesia, kita sangat diuntungkan. Kita bisa mengukur kekuatan kita sejauh mana. Kalau tim Korea sendiri ini masih yang kemarin atletnya? Saya belum tahu persis. Belum tahu persis juga ya? Cowoknya iya. Yang cowoknya ya tuh. Cowoknya ya? Cowoknya ya, berarti Yang waktu kemarin itu yang juara itu ya? Si Kidal, iya benar ada yang Kidal kan? hanya saja kemarin itu kan beregu putra. Kalau sekarang ini campuran. Campuran. Ya benar, kalau putri ini baru-baru yang sekarang yang kelima teman-teman, baru yang series yang kelima, karena sebelumnya ya belum ada. Belum ada. Sekarang ada apa putrinya gitu. Tapi single putri ada kan? Ada single putri. Ada ya, ada semua teman-teman. Jadi single putrinya ada, single putra juga ada, mixed single double putra ada, ganda putri ada. Justru bagus di sini bisa kita latih mixed double kita. Tuh, double putra, double putri. Jadi oke lah menurut saya. Konsepnya bagus ya. Jangan sampai terlewatkan. Khususnya untuk yang multi event kan tahun ini bulan Desember tuh SEA Games. Bulan Desember ya. Untuk SEA Games teman-teman tuh yang belum tahu ya, di bulan Desember gitu. Itu berlangsung di mana sih? Kalau saya tidak salah di Thailand ya. SEA Games Thailand. SEA Games. SEA Games Thailand. Ya, Bangkok. Bangkok. Kalau Onik ada yang ikut SEA Games nggak perwakilan? Ada yang tanding sana nggak? Hah? Yang nanti SEA Games Onik ada ngirim atletnya? Kan bukan atas nama Onik lah. Betul. Maksudnya pemain dari Onik ada gitu. Kan belum penjaringan. Kan 8 kan. Masih yang kemarin itu kan, hasil yang kemarin itu kan ya? Ya kemarin itu 8, hasil dari itu mungkin bisa ditambah bisa tidak untuk dikumpulkan. Nanti disaring lagi 6, disaring lagi 5, disaring lagi 4. Jadi kita pilih yang terbaik buat Indonesia. Jadi kalau sudah Indonesia itu Udah semua. bukan aneka Iya. warna, bukan Pokoknya udah nama besar lah Indonesia. karena nanti Indonesia itu kalau di multi event itu bicaranya target medali. Kecuali open turnamen itu kita untuk mengasah terus. Iya benar. Ujungnya muaranya ke multi event itu negara menuntut kita medali. Siapapun yang jadi yang mengirimkan itu adalah KOI NOC, Kalau pas asosiasi yang menyeleksi dari hasil yang terbaik itu. Jadi khusus multi event itu mau SEA Games, Asian Games, Olimpiade itu hanya perwakilan daripada IOC yaitu NOC yang bisa. Karena itu sifatnya swasta. Iya. Nah, itu Betul. Tapi membawa nama negara. Nggak ada negara Garut, Guys, negara Garut, guys. Solo nggak ada lagi. Ro mau tanya apa, Ro? Jakarta. Sama aku seru. udah kamu wakilin semua. Kamu wakilin semua. Tinggal dengerin. Yang terpenting kita seluruh atlet yang merasa dirinya punya kemampuan untuk meraih medali di SEA Games, Tapi kalau udah sarannya untuk tetap berlatih minimal 5 atau 6 jam Minimal. sehari. Karena lawannya latihannya 6 jam sehari. Pak sini makan. Kalau kita latihannya cuma 3 jam, Udah pasti kalah. Kalah dari segi latihannya ya, jam ininya latihannya. secara teorinya sulit. Apalagi kalau kita merasa tertinggal oleh dia. Iya, betul. Udah begitu jam latihannya ketinggalan. Kalau ada anekdotnya apa kemarin itu, apa punya
Ya bicara semakin di depan katanya. Oh iya, semakin di depan. Lawannya semakin di depan, kita semakin ketinggalan. Coba bayangkan Singapura ranking 50 dunia. Kan sambil sepil pemainnya, katanya ada yang nanya Nopal gitu. Sambil disepil pemainnya, atletnya. Jadi kalau Singapura itu salah satu atletnya, salah duanya mungkin rankingnya 50 besar, 70 besar dunia, latihannya 6 jam. Iya. Gimana kita ngejarnya? Kerabat Ngejarnya ya harus kita minimal latihannya sama banyak jam minimal, harusnya lebih. Jadi kalau kata orang bilang Indonesia seimbang dengan Singapura, ya logikanya dari mana? Kita sendiri tidak masuk ranking dunia 200 pun tidak, 300 tidak, bersaing dengan ranking 50 dunia, jam latihan kalah, jam tanding kalah. Itu menangnya dari mana? Itu medalinya di mana? Jalan satu-satunya latihannya banyak, kalau bisa lebih banyak lagi jamnya, bertandingnya banyak, tekniknya lebih biasa lagi. Betul. Jadi jangan bicara nanti seimbang, kita mau negara lain seimbang, seimbang. Jadi kita punya PR Indonesia itu ketika untuk mendapatkan medali, lawan kita siapa? Singapura, Malaysia, udah jelas kemarin satu Filipina aja di IPL. Iya benar, sama si apa itu Rus apa? Mikel ya, terus Mikel ya. Siapa yang defend itu? Iya Rus ya kan, ya yang dari Filipina Rus Mikel ya, siapa? Michel ya. Oh, Michel Rus. aja. Tapi sama ini kalah loh, sama Gusti. Orang pertama nih yang waktu dia kalah tuh pertama kali sama Gusti. Ya, Gusti ya. Oh, Itu udah satu Filipina tuh. Filipina. Tapi dia banyak ngalahin gitu. Satu Filipina itu loh baru Filipina aja hampir seluruh Indonesia yang terbaik. Yang terbaik. Itu PR kita. Bagaimana kalau dua Filipina? Masih ada Filipina, masih ada Thailand, masih ada Malaysia, masih ada Singapura, masih ada Vietnam lagi yang pernah juara SEA Games. Nah kita mau cari dulu, jangan bicara asal. Wah kita seimbang. Apalagi latihan kita jamnya kurang, tapi di ONI kita latihan minimal 5 jam setiap hari, minimum. Rata-rata kita 6 jam belajar jadwal kita. Jadi kita mulai dilatih supaya kita tidak jauh ketinggalan. Makanya bagi atlet apalagi yang merasa 8 besar kemarin, saran saya latihannya jangan malas, giat, kreatif tekniknya. Teman-teman, jadi ternyata gak gampang loh ya, ini juara itu nggak gampang. Itu nggak harus bagus alat juga, tapi harus semuanya, dari skillnya, dari apanya semua udah harus menunjang. Kalau bicara target ya tentunya pasti juara tentunya, cuman kan target itu juga harus realistis gitu. Jangan nyebut ya Asian Games kita dapat perak perunggu. Iya, berarti tadi tuh kira-kira kalau untuk tim Onik tadi kan belum sempat dijawab kan, berarti dari negara mana nih kalau untuk Onik kira-kira Korea kah, Vietnam kah, atau Thailand kah yang menjadi mungkin batu sandungan, tapi bukan berarti Onika bisa menang ya, ini hanya untuk ini aja gitu. Ada negara kuat ya seperti Korea, kalau Yang sekarang ikut, kayak kemarin itu saya anggap ya, dia cukup kuat ya. Kenapa? Korea itu rata-rata mereka berlatih pun juga nggak 5 jam, 5 jam ya, 6 jam sampai 7 jam. 6 jam. Dia sudah punya kemampuan, dia sudah punya fisik, dan dia punya kematangan. Kematangan dapat dari mana? Dari latihannya. Artinya kalau kita mau menang sama mereka pun ya nggak mudah, perlu kerja keras guys. bukan aja kerja keras, kerja cerdas. Oh iya, sama kerja cerdas juga gitu. Keras kalau nggak cerdas ya dibodohin nanti. Benar. Ya kalau ngomong sama orang yang udah berpengalaman seperti ini gitu, langsung dapat ilmu, ketika salah langsung dilurusin gitu. Ada lagi satu lagi. Apa tuh, Kang? Kalau China ada, China. Tapi Cina kan ada kan? Nah makanya kalau China ada berarti China ada ya. China itu kan kalau di sepak bola itu negara Brazilnya. Brazilnya. Kalau di tenis meja ya China.
Sama kayak badmintonnya pun Cina ya. Iya, jadi mereka itu memang sistem pembinaannya, atletnya, tekniknya memang sudah yang terdepan. Depan. Ini Indonesia sih gimana kalau untuk program Cina kira-kira bisa diterapkan di Indonesia nggak kan? Ya bisa. Bisa ya. Tapi beda pelatihnya. Pelatihnya harus yang benar-benar yang paham gitu ya. Yang paham, karena pelatih pun juga tidak asal bunyinya pelatih. Pelatih itu juga harus, pelatih juga punya grade. Di Cina itu pelatih-pelatih yang terbaik dia udah masuk di tim nasional, pelatih nasional. Jadi punya grade juga. Tapi kita mencobalah yang terbaik. Indonesia mengutamakan bulu tangkis ya, sama juga sih, nggak hanya bulu tangkis ya teman-teman. Asia itu identik unggul di olahraga permainan. Betul teman-teman, Indonesia kayak Cina tuh emang untuk ini lebih mendominan ya, selain di tenis meja, di bulu tangkis. Asia lah kayak permainan, karena permainan itu ketangkasan, kecepatan. Itu lawan bahasa Sunda mah rikat. Rikat. Kudu rikat nih. Rikat itu titis. Nah, titis. Titis, tembak, titis. Kenapa? Jadi kita Gesit lah ya, gesit, lebih ke gesit. Orang kecil itu kalah kalau main body, kalah power, tapi lebih gesit. Makanya bulu tangkis, tenis meja yang pegang Asia. Kalau yang beridentik dengan power, ya Eropa, Amerika, 100 meter. Power. Jadi masing-masing negara itu punya ciri khas keunggulannya masing-masing. Gitu. Salah satu dari postur tubuh. Postur tubuh. Negara Asia bisa unggul, bisa di lari maraton. Anak kecil. Kecil, iya benar. Kalau berat badannya suruh maraton, berat badannya aja udah berapa? Gitu. Dan kedua, pola pembinaannya juga berbeda. Makanya negara industri sama negara sosial beda. Gitu Kang. Itu teman-teman ada yang nanya nggak? Ayo. Di situ apa? Mau nanya apa? Ada nggak? Kalau Indonesia katanya Apa? Juara netizen nomor 1. Juara netizen nomor 1, iya. Iya. Juara menghujat gitu. Netizen itu kan sisi gimana sisi menilainya? Iya, dari beberapa negara. Iya, ada kedua sisi. Kalau mereka kita anggap positifnya, ya menjadi apa, memacu kita, Motivasi. Iya. motivasi. Teman-teman silakan yang mau nanya, ini mumpung masih ada waktu ya, silakan. Apalagi netizen yang hobinya olahraga, khususnya tenis meja. Ayo boleh, nanti kita kasih beberapa pengetahuan yang kita miliki gitu. Salam dari Sumbawa, siap, salam kembali teman-teman. Salam kembali. Tenis meja ya Cina itu olahraga, tenis meja di Cina itu olahraga nasional nomor 1. Ya sih, kalau Cina emang kalau untuk tenis meja lebih ngiblat ke Cina sih ya, Kang ya. Ya, prestasinya China. Cina teman-teman. Kedua di sana itu kalau tidak salah penggemar tenis mejanya itu, masyarakat tenis mejanya lebih dari 100 juta di Indonesia. Yang penggemar tenis meja dari 1,5 miliar manusia, dia punya 100 jutaan dia masyarakat tenis mejanya kalau tidak salah. Jadi kemudian adapun yang pembinaannya, bibit-bibitnya, kader-kadernya jutaan ya. Jadi di sana novelnya banyak gitu. Novelnya banyak. Kalau di sini dapat novel 1, 2 aja susah, 3 gitu. Kalau di sana ada novel. Novel A, novel B. Nah, itu. Jadi bahan bakunya banyak. Semakin banyak yang menyenangi olahraga, khususnya tenis meja ini, semakin banyak kita bahan baku. Pilihannya makin banyak, karena manusia itu kadang-kadang lagi top, kadang-kadang ada turunnya,
ketika orang tuanya sakit, waduh dia pikiran, pacarnya sakit, terus ketemu polisinya, lu macam-macam. Ada aja yang namanya juga atlet, kadang-kadang ada cedera. Iya, kadang-kadang cedera, ya kan, namanya nggak usah namanya atlet, orang biasa aja kadang-kadang cedera, apalagi atlet. Ada keseleo, ketarik, ke apalah, macam-macam. Jadi kalau kita punya cadangannya banyak. Ya, ada yang nanya nih Kang, Apa? Indonesia pernah menjuarai tenis meja dunia enggak? Kalau di zaman saya yang saya tahu, Di zamannya beliau ya, bukan zaman yang sekarang, zaman beliau nih. Waktu jadi atlet tenis meja teman-teman, gimana Kang? kita rankingnya bergu 21 dunia. 21 dunia. Itu di tahun berapa waktu zamannya Kang Anton? Itu tahun 93. 93. Nah, di tahun 93 itu gimana nih pertenis mejaan Indonesia yang waktu zamannya Om? 93 itu kita ada punya satu banyak naturalisasi. Banyak atlet China yang main di negara-negara di dunia. Kedua, banyak beberapa negara tenis meja pecah, seperti Yugoslavia menjadi 7, Rusia juga pecah menjadi ada beberapa 15 kalau nggak salah. Jadi persaingannya makin ketat. Ya. Satu, banyak pemain Cina yang main di luar negeri. Kedua, negara-negara kuat pecah. Yang Yugoslavia jadi 7, berarti ada tambahan lagi 22 posisi. Jadi kita ranking 21 itu. 21. Jadi belum pernah ya teman-teman ya, belum pernah untuk menjuarai tenis meja tingkat dunia itu belum. Cuman baru bisa memperoleh ranking. Ya Kang ya. Ranking itu pun kita masuk divisi 2. Divisi 1-nya kan 1 sampai 16. China, Korea, Jerman, Swedia. Dan Indonesia di tahun berapa? Ini 93 pernah di urutan 21 dunia. Waktu zamannya Kang Anton Suseno masih muda. 3 masih gagah-gagahnya, masih ganteng-gantengnya. Sekarang juga masih gagah, masih Gitu. Waktu kita divisi 2, saya pribadi di divisi 2 tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Cuman zaman dulu tuh belum sempat ke expose kayak sekarang teman-teman. Coba kalau zaman dulu bisa dibalik ya. Terus sekarang udah banyak media, banyak YouTuber, banyak TikToker. Itu udah pasti beda lah gitu. Sekarang teman-teman lebih mengenal Gusti nih ya. Lebih mengenal Gusti daripada coach ya. Karena regenerasinya kan sekarang apa ya, anak-anak muda ini kan banyak yang baru mengenal pingpong gitu ya. Mungkin yang zaman-zaman seangkatan Kang Anton mungkin ada yang sudah almarhum gitu kan, ada yang mungkin sudah nggak pingpong lagi karena mungkin usia dan lain sebagainya gitu. Sekarang lebih mengenal ke anak muda kayak Noval, Jahru, Taufik, Gusti seperti itu, Afan. Mungkin di era beliau ya karena mungkin apa dulu itu belum zaman digitalisasi yang seperti sekarang, jadi ya nggak begitu ngetop sama anak-anak ya Kang ya gitu. Prestasi jauh waktu kita sampai sekarang jadi bukan hanya bahan baku, karena prestasi itu kan terdiri dari manajemen itu di kepengurusan, kepelatihan, peran seorang pelatih, kemudian seorang atlet. Nah kalau mereka itu sama-sama bagus di momen yang tepat, menghasilkan satu prestasi. Ada atlet-atletnya bagus nih zaman anggapnya 5 tahun yang lalu, atlet-atletnya bagus tapi pelatihnya nggak bagus. Ada pelatihnya bagus, atletnya nggak bagus. Ada dua-duanya bagus tapi pengurusnya nggak bagus. Jadi, ada pertanyaan apa di situ? Nggak bisa, momennya itu harusnya sama-sama bagus baru. Jadi, nah di zaman kita itu pemusatan latihan jangka panjang. Jadi selalu ada latihan itu 8 terbaik, 8 putra dan 8 putri terbaik terus latihan bersama bertahun-tahun. Jadi hasilnya pun berbeda karena apa, prestasi juga harus jelas tempat berlatihnya atau latihannya di mana. Kedua harus jelas tempat bertandingnya atau bertandingnya di mana. Kalau di pingpong sendiri nih, untuk waktu zamannya
Kang Anton semenjak dulu yang waktu masih katakanlah masih aktif gitu kan, sering tanding, sama sekarang kalau dipilih tuh enak zaman dulu atau enak zaman sekarang untuk tenis meja? Karena zamanku tuh yo. Zamanku. Apa tuh yang bikin enak itu, maksudnya yang bikin ya merasakan kenyamanan waktu zaman dulu tuh apa sih? Lebih ke apa? Lebih ke pelatihannya, ke pengurusannya, atau mungkin dari segi turnamennya? Kira-kira apa, Kang? Waktu kita itu jelas kepengurusannya pun juga teratur. Kedua, kemudian ada pemusatan latihan, berarti kan ada latihan yang teratur. Kemudian ada liganya pun teratur. Nah, sehingga semuanya tertata. Bagaimana mau prestasi, yang ngurusinnya nggak ada. Ya, bagaimana mau prestasi, yang ngurusinnya pada berantem. Jadi kasihan juga kan mereka. Nah, mudah-mudahan dengan ini, katanya dengan ada yang baru seperti apa, mudah-mudahan tertata. Ada kompetisinya sudah jelas ya, kemarin itu ada IPL. Nah, klub-klubnya sudah ada, tempat latihannya, atlet-atletnya sudah ada di klub-klub. Nah, tinggal ditata terus pemusatan latihannya, mungkin sebelum bertanding 2 bulan 3 bulan. Gitu. Jadi hanya itu aja teman-teman perbedaannya untuk keterangan dari zaman dulu sama zaman sekarang. Ya kalau misalkan bicara sekarang ya teman-teman tahu sendirilah, nggak harus saya bahas. Ini ngomong-ngomong teman-teman, waktu sudah maghrib, saya izin undur diri, nanti kita sambung lagi ya. Kita izin sholat dulu, dan juga buat teman-teman pokoknya mah pantauin terus, tongkrongin terus YouTube-nya Saudari Bowo, dan juga TikTok-nya Pingpong Solo Raya. Gitu ya. Ini atlet-atletnya dong diwawancara, nih kesiapannya mereka gimana? Kita akan tanya, tapi nanti jeda dulu karena ini udah masuk maghrib. Kita sholat maghrib dulu, guys. Pamali kalau orang sudah bilang. Nanti kita sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib nanti kita naik lagi, kita nge-live lagi karena belum ke dalam juga. Siapa tahu nanti malam ada yang atlet yang belum datang, yang belum melakukan pemanasan. Kita coba cek lah. Sambil nanti kita ngobrol-ngobrol sama atlet-atlet ya. Teman-teman, terima kasih, thank you for watching. Nanti sehabis sholat kita tanya-tanya lah sama atletnya ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Maghrib dulu.